Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Rahmasari dengan NIM 2106041100043, jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamilus Zaman. Dan saya akan sedikit menjabarkan materi tentang Pancasila sebagai sistem nilai. Yang pertama ialah pengertian dari nilai. Nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek menyangkut segala sesuatu, baik atau yang buruk, sebagai abstraksi, pandangan atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Atau nilai dipakai untuk menjadi landasan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, atau perbuatan. Menurut Noto Nagara, macam-macam nilai dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, misalnya kebutuhan makan, minum, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua ialah nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia agar dapat melakukan kegiatan atau aktivitas, misalnya semangat, kemauan, kerja keras, ketekunan, dan lain-lain. Yang ketiga ialah nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Dan nilai kerohanian dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah nilai kebenaran, bersumber pada akal atau rasio. Kemudian yang kedua, nilai keindahan, bersumber pada perasaan. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral, bersumber pada kehendak manusia. Yang keempat, nilai religius, merupakan nilai kerohanian tertinggi atau mutlak yang bersumber pada keyakinan dan kepercayaan manusia. Kemudian terdapat nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar ialah nilai yang bersifat abstrak, itu disebut nilai dasar, masih berada dalam pemikiran manusia. Contohnya ialah Pancasila. Kemudian nilai instrumental, nilai dasar dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Bentuknya ialah norma-norma atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, nilai praksis, yaitu nilai instrumental dijabarkan lebih lanjut dalam nilai praksis yang berwujud indikator konkret atau konkret, yaitu undang-undang atau UU. Sistem nilai dalam Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Makna sila-sila Pancasila. Makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Ketiga, ateis dilarang di Indonesia. Keempat, menjamin kehidupan beragama dan toleransi. Makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, serta mewujudkan keadilan dan peradaban yang kuat.
Makna sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Kemudian menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yaitu demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan, yaitu mengusahakan putusan bersama. Makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran merata bagi seluruh rakyat. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat. Bagaimana agar nilai dapat digunakan sebagai pedoman? Yang pertama, nilai bersifat abstrak agar dapat diterapkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari harus dijabarkan ke dalam norma-norma yang sifatnya lebih konkret. Contohnya norma agama, moral, dan sosial budaya. Yang kedua, dari norma dijabarkan lagi ke dalam hukum, peraturan, dan tata tertib. Kemudian apabila perbuatan manusia tidak sesuai dengan hukum, maka akan dikenakan sanksi. Misalnya, sanksi moral yaitu perasaan malu, sanksi sosial dikucilkan, sanksi hukum penjara atau denda, dan sanksi agama ialah siksa neraka. Perlu kita ketahui bahwa kualitas nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Menurut Kailan, nilai Pancasila dikatakan bersifat objektif. Pertama, rumusan sila-sila dari Pancasila bersifat universal atau umum. Yang kedua, inti nilai-nilai Pancasila tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang ketiga, Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga sebagai sumber hukum positif di Indonesia. Kemudian Pancasila bersifat subjektif, artinya nilai Pancasila terlekat pada pendukung nilai Pancasila yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua, nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang diyakini sebagai sumber kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia dikarenakan bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Saya Fatirah Masari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.